Info terbaru, PKH dan BPNT siap dicairkan melalui PT Pos di bulan April. Dan saat ini PT Pos mempersiapkan undangan pencairannya. Siapa saja yang bakal menerima undangan dari PT Pos untuk melakukan penarikan bantuan PKH dan BPNT secara bersamaan? Simak info lengkapnya hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran sesaat akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap semua dalam kondisi fit di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saat ini di akhir bulan Maret ini masih terus dilakukan pencairan PKH tahap 1 melalui kartu KKS hingga batas tanggal 31 Maret 2023 ini. Nah teman-teman, kemarin kami menerima rekap penyaluran di mana PT Pos terlibat dalam pencairan dan menurut konfirmasi dari PT Pos di wilayah kami, itu akan disalurkan di awal bulan April ini dikarenakan PT Pos harus mempersiapkan surat undangan sesuai dengan daftar nominatif atau semacam BNBA atau SP2D yang diterima dari pusat. Di mana pada rekapan terdapat PT Pos juga akan menyalurkan secara merata di hampir seluruh wilayah PKH di Indonesia. Teman-teman bisa melihat di layar saya daerah mana saja dan jumlah KPM yang akan mencairkan lewat PT Pos. Nah, teman-teman, mekanisme pencairan di PT Pos itu jika merujuk pada Juknis penyaluran di tahap 4 2022, Juknis ini menyebutkan penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos Indonesia kepada KPM PKH langsung ke alamat KPM PKH. Dalam hal PT Pos Indonesia tidak dapat mengantarkan langsung bansos PKH ke alamat KPM PKH, maka PT Pos Indonesia dapat menyerahkan bansos PKH melalui mekanisme yang pertama, pengambilan secara langsung oleh KPM PKH di kantor pos setempat. Lalu yang kedua, pembayaran dilakukan di komunitas oleh PT Pos Indonesia yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Pendamping Sosial atau SDM PKH. Yang ketiga teman-teman, khusus untuk keluarga penerima manfaat Bansos PKH yang merupakan lansia, bedridden, dan penyandang disabilitas, PT Pos Indonesia harus menyampaikan langsung ke alamat KPM dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM. Yang dimaksud pada poin ketiga ini ya teman-teman, jika penerima manfaat adalah lansia yang terbaring di tempat tidur atau diistilahkan bedridden, maka PT Pos wajib mengantarkan ke rumah KPM. Begitupun dengan KPM disabilitas berat. Jadi tidak ada alasan bantuan tidak tersalur itu dikarenakan KPM lansia atau disabilitas tidak bisa menjemput bantuannya. Tetapi di sini PT Pos harus menyambangi ke rumah KPM yang berkategori lansia yang terbaring di tempat tidur dan juga disabilitas. Nah teman-teman, sebagai KPM pemerlu bantuan sosial pemerintah, tentunya setelah bantuan sosial atau Bansos PKH dan BPNT tahap 1 disalurkan, dan para KPM yang telah mencairkan dananya tentunya berharap agar pencairan untuk tahap 2 PKH dan BPNT triwulan kedua segera cair. Nah teman-teman, jika melihat jadwal penyaluran per triwulan atau per 3 bulan, maka tenggang waktu untuk pencairan dana bantuan sosial atau Bansos PKH dan BPNT untuk tahap 2 akan dicairkan mulai bulan April 2023. Jadi jika ada pertanyaan apakah pencairan bantuan PKH dan BPNT benarkah tahap 2 yang akan dicairkan lewat pos di awal April tahun 2023 ini? Perlu teman-teman mengetahui ya bahwa hingga saat ini PKH dan BPNT secara tunai belum tuntas sampai 100% dicairkan. Terkhusus untuk penerima melalui rekening KKS BTN itu rata-rata belum cair bantuan PKH dan BPNT-nya. Dan kabarnya bahwa pihak BTN telah melakukan klarifikasi bahwa Bank BTN di tahun 2023 ini tidak lagi termasuk sebagai penyalur bantuan sosial. Dan bagi pengguna rekening KKS BTN itu akan dialihkan untuk pencairan PKH dan BPNT-nya melalui kantor pos teman-teman.
Nah, hingga hari ini itu belum ada informasi kelanjutannya. Namun, untuk pencairan bantuan PKH tahap pertama periode Januari hingga Maret ini diagendakan akan berakhir di 31 Maret tahun 2023. Artinya masih sisa beberapa hari lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH dan BPNT, ini masih ada waktu 3 hari lagi untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertamanya teman-teman. Namun, jika hingga tanggal 31 Maret tahun 2023 ini masih belum 100% pencairan bantuan PKH BPNT tahap pertama, maka akan diberi perpanjangan waktu hingga tanggal 15 April tahun 2023. Dan pencairan di pos yang dilaksanakan pada awal April besok adalah merupakan bagian dari penerima tahap 1 teman-teman, yang sedikit ada permasalahan sehingga bantuannya tidak dilakukan pencairan melalui kartu KKS-nya. Intinya pencairan PKH tahap 1 itu dimaksimalkan hingga tanggal 31 Maret 2023. Namun teman-teman, bila masih ada yang belum menarik bantuan, maka akan diperpanjang hingga 15 April 2023. Pihak Kementerian Sosial mengatakan jika bantuan sosial PKH dan BPNT tidak diambil dalam waktu yang telah ditentukan di Bank Himbara, baik itu Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos. Jadi kami sudah menyepakati itu, semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos, kata Menteri Sosial dikutip dari laman resminya. Nah, jadi terang ya teman-teman, bahwasanya PT Pos siap menyalurkan bantuan bagi KPM PKH dan BPNT yang memiliki permasalahan sehingga bantuan yang tidak dicairkan melalui kartu KKS maka akan dialihkan ke kantor pos. Nah, teman-teman, adapun untuk pencairan tahap kedua, itu jika berbicara periode penyaluran memang tenggang antara bulan April hingga bulan Juni. Maka hal tersebut tidak menjadi mustahil asalkan penyaluran tahap 1 tuntas dan telah dilaksanakan rekonsiliasi penyaluran tahap 1. Tentunya setelah tanggal 15 Februari inilah kemungkinan barulah ada persiapan-persiapan bagi calon penerima PKH dan BPNT untuk tahap kedua dilakukan. Itu dikarenakan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang ada di DTKS itu setiap bulannya dilakukan update data di daerah kabupaten kota di mana teman-teman tinggal. Jadi, apakah kelanjutan penerima dari tahap ke-1 ke tahap kedua itu ditentukan proses verifikasi kelayakan di daerah. Jadi teman-teman, jika beredar berita bahwa Bansos PKH tahap 2 2023 diperkirakan akan cair pada bulan April tahun 2023, itu hanyalah prediksi semata. Namun jika kabar tersebut benar, maka akan menjadi berita bahagia bagi para penerima manfaat Bansos PKH. Bansos PKH tahap 2 2023 tentunya sebab memang sebagaimana diketahui bersama Bansos PKH itu cair 3 bulan sekali. Dan untuk tahap 1 2023 ini telah dicairkan pada bulan Januari hingga Maret 2023. Oleh karena itu Bansos PKH tahap 2 dikabarkan akan cair pada bulan April, Mei, dan Juni. Jadi program Keluarga Harapan atau PKH itu merupakan bansos reguler yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial sepanjang tahun. Dan intinya bansos PKH itu cair dalam 4 tahap teman-teman. PKH tahap 1 sudah cair mulai awal Maret 2023 sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Sosial. Secara jadwal, PKH akan cair terhitung mulai bulan April 2023 untuk tahap 2. Namun biasanya di awal-awal itu adalah tahapan persiapan calon penerima yang di-SK-kan sebagai penerima bantuan sosial. Namun teman-teman tentunya kita berharap semoga saja PKH tahap kedua benar-benar menjadi kenyataan akan cair di bulan April. Mengingat pada bulan April itu terdapat momen Hari Raya Idul Fitri 1944 Hijriah. Dan semoga menjadi pertimbangan pemerintah bisa mengucurkan penyalurannya jelang Lebaran Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagi teman-teman untuk memastikan masih tercatat sebagai penerima PKH untuk tahap 1 maupun tahap kedua, bisa saja langsung cek di cekbansos.kemensos.go.id.
Jadi bagi teman-teman pada tahap lalu tidak mendapatkan bantuan sosial, sekali-kali di tahap kedua nanti bisa melakukan pengecekan apakah nama teman-teman terdaftar di penerima bantuan sosial. Karena ya teman-teman, kembali lagi untuk data DTKIS itu ada pembaharuan data ataupun pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulannya. Jadi tidak ada salahnya ya bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan itu bisa dicek melalui tautan cek bansos.kemensos.go.id. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sajikan atau saya sampaikan terkait kesiapan PT POS untuk pencairan PKH dan BPNT secara bersamaan di bulan April ini. Mudah-mudahan informasi dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate di channel Info Bansos. Baik teman-teman, saya Amran, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.